Gini, tadi karena ini hallnya Mbah Raden Asnawi, kita coba dengarkan mauidhahnya Mbah Raden Asnawi. Ya, karena ini hallnya Mbah Raden Asnawi, jadi kita dengarkan mauidhahnya Mbah Asnawi. Karena Mbah Asnawi ahli lagu, jadi mauidhahnya dituangkan dalam lagu. Karena lagunya bahasa Jawa, jadi tugas saya akan membahasakan Indonesia. Kalian dengarkan saja. Kalau saya yang tidak bisa nanti dibantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Purwani tembang aran syiiran asmane Allah Gusti Pangeran. Apa artinya ya? Purwani apa purwani? Gini pokoknya tembang ini tembang ini disebut syiiran. Jadi tembang itu kalau versi Jawa, kalau versi santri namanya syiiran. Tembang itu versi Jawa, kalau versi santri namanya syiiran. Syiiran ini saya awali dengan menyebut asma Allah. Pengalembono mungguh hakikat kedua Allah kang paring nikmat. Hakikatnya pujian adalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat. Rahmat lan salam katur utusan Gusti Muhammad Nabi pungkasan. Rahmat dan salam untuk utusan kita untuk utusan Allah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengkono uga kawula warga para sahabat ahli swarga, begitu pula bagi keluarga dan sahabat ahli swarga. Iki tembangan kang teka mburi maring anakku kanggo nuturi. Nyanyian ini sampai akhir nanti khusus untuk anak-anakku sebagai pitutur. Jadi yang dimaksud anakku, anak itu ada yang anak asli, ada yang anak nisbi. Jadi ada yang anak temenan, ada anak murid, anak didik. Jadi ini syiiran buat kita semua, bukan hanya untuk Mas Amin, tapi untuk kita semua. Pitutur pertama, ojo mengucap sun anak ratu lan podo mulya anak lan putu. Jangan pernah berkata saya anaknya kiai, saya anaknya wali, saya anaknya bupati, presiden yang mulia keturunannya. Jangan berkata seperti itu. Tapi nek ditakoki jawab, "Ki anake sapa?" "Anak kiai." Ora apa-apa. Enggak boleh. "Saya anaknya kiai," tidak boleh. "Bapakmu siapa?" "Kiai Haji Nur Halim." "Bapakmu siapa?" "Kiai Haji Ma'ruf Asnawi." Enggak apa. Tapi jangan menteng dodo, "Saya anak kiai," tidak boleh. Okay. Karena apa? Sebab mulyane menungso iku benturing tapa bagusing laku. Karena kemuliaan manusia itu tergantung tirakat dan akhlak yang bagus. Harus berani tirakat. Akeh ngelmune, amal taate langgeng sempurna ra ana pote. Harus banyak ilmunya dan rajin beramal. Rajin menabung juga ya, rajin beramal taatnya. Wong tua akeh kang padha mulya, anake ina cilaka siya. Banyak orang tua yang mulia tapi anaknya celaka. Tolong dibantu ya. Celaka, anaknya celaka. Karena apa? Sebab bodhone tanpa sinau banjur mengucap mengkono mau. Karena mereka tak tahu, tak mau sinau, tak mau belajar, tapi dia hanya berkata saya anaknya kiai, saya anaknya wali dan lain-lain. Ora tuduh, ora sembodo. Mikira maring sebab mulyane wong tuwa kaya apa lakune. Kalian harus sebagai anak-anak orang yang mulia harus melihat apa yang dilakukan, apa yang dilalui oleh orang tuamu sehingga bisa menjadi orang yang mulia. Mandenga maring nabi lan rasul lan para wali, para pinunjul. Lihatlah bagaimana para nabi, para rasul dan para wali untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lan para alim kang mlaku bagus nganggo elmune tindake alus dan para kiai
alim tak bahasakan kiai, dan para kiai yang tingkahnya bagus dengan ilmunya bertindak halus. Ya, mari kesini saya. Jadi Mbah Asnawi menyifati di sini, menyifati kiai itu adalah orang yang bertingkah dengan bagus dan halus. Gini, halus itu kalau sikap, sikap itu kalau halus itu bawaan. Ada orang yang bawaannya dia galak ada, tapi kalau hati yang halus itu bukan bawaan. Hati yang halus itu karena pengetahuan. Kalau pengetahuannya benar, maka hatinya akan halus. Meskipun sikapnya terlihat galak, tapi hatinya halus. Ini saya jadi teringat karena tadi di sanadnya Mbah Asnawi itu muridnya Mbah Nawawi. Mbah Nawawi itu muridnya Sayyid Ahmad Dahlan. Kebetulan saya punya kitabnya Sayyid Ahmad Dahlan. Di situ ada cerita yang mungkin cerita ini membentuk murid-muridnya supaya berhati lembut. Gini, ini bagi para ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang galau. Ada seorang santri yang sowan kepada Sayyidi Syekh Abil Hasan Asyadzali. Ini keterangan ini di kitabnya Sayyid Ahmad Dahlan. Seorang santri atau kiai yang sowan ke Sayyidi Syekh Abil Hasan Asyadzali, beliau curhat, "Ya Sayyidi, saya ini di kampung saya merasa terasing." Kenapa terasing? Karena tetangga saya semuanya ahli maksiat dan terang-terangan, sehingga saya tidak punya teman. Bingung dia baik sendiri, tonggone ahli maksiat semua. Kan Arab dulan kan bingung ya, mau dulan sama siapa, wong tonggone mece semua. Akhirnya ini jawaban Imam Syadzali agak aneh. "Wahai muridku, apakah kamu ingin supaya Gusti Allah tidak dimaksiati siapapun?" Jawabannya, apakah kamu ingin Gusti Allah tidak dimaksiati siapapun? Dilanjutkan lagi, orang yang ingin Gusti Allah tidak dimaksiati, maka orang itu tidak ingin melihat Allah menampakkan sifat Ghafur, menampakkan sifat pemaafnya. Dan orang itu tidak ingin melihat Rasulullah memberikan syafaatnya. Saya ulangi lagi. Orang yang ingin melihat Gusti Allah tidak dimaksiati, maka berarti orang itu tidak ingin melihat Gusti Allah menampakkan sifat pemaafnya dan tidak ingin melihat Rasulullah menampakkan syafaatnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jadi kalau ada tetangga-tetangga yang mungkin masih maksiat, kita jangan galau. Kamu jangan galau, nak, dikancani saja, tidak apa-apa. Orang-orang yang maksiat itu kita temani seperti biasa, karena itu haknya Gusti Allah. Kalau kita mau sadar, orang tadi belum mau tobat karena apa? Takdir. Karena belum dapat fadl dari Gusti Allah, ya. Nah, kita kebetulan dilahirkan di dunia santri dan mendapat fadl dari Gusti Allah. Dalilnya apa? Dalilnya Kanjeng Nabi saja yang dungane mandi sak mandi-mandine tidak bisa memberi pitutuh kepada keluarganya sendiri, ya kan? Jadi inilah yang mendasari kenapa para ulama itu hatinya sangat lembut, karena dia sadar ketika ada orang yang bersalah di sekitarnya itu karena mereka belum mendapat fadl, belum mendapat anugerah dari Gusti Allah yang berupa hidayah. Oke?
Jangan serta-merta diadili. Nah, jangan diadili. Kalau kita ingkar dengan perbuatannya, oke, itu wajar. Tapi kalau dengan orangnya, jangan. Itu mungkin yang dimaksud Mbak Asnawi di dalam bait ini. Lan para alim kang melaku bagus, nganggo ilmune tindake halus, dan perasaan seperti itu tadi bisa didapat dengan pengetahuan. Meskipun karakter orangnya keras, tapi kalau pengetahuan tentang ketuhanan dia benar, maka hatinya tetap akan halus. Nganggo ilmunya tindake halus. Gitu. Jangan menjustifikasi gitu ya. Ini penting untuk akhir-akhir ini karena banyak sekali yang gontok-gontokan terus. Ini masih banyak. Itu tadi sekilas tentang mauidhahnya Baratin Asnawi yang dituangkan dalam Syair nasihat. syair nasihat. Yang terakhir nanti kita ke SKS berikutnya. Mungkin nanti butuh satu konten lagi untuk membahas bedah lagu, bedah syair nasihat Iya, gitu itu ya. aja ya. Nah, nanti kita bikin konten sendiri karena ini syairnya Kan? mauidhahnya banyak banget dan menurut saya memang harusnya diterangkan. Dan kebetulan saya punya kitab pendamping dari gurunya Mbah Nawawi, yaitu Sayyid Ahmad Dahlan, yang kemarin saya buka-buka syair ini banyak sekali sinkronnya. Jadi kalau nanti kita buat konten lagi untuk membedah lagu syair nasihat dari Mbah Kiai Haji Raden Asnawi. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.